على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita tambahan umur untuk senantiasa berbuat kebaikan dan membawa bekal kita di kemudian hari. Dengan tambahan umur dan kita gunakan insyaallah pada keridhaan Allah, mudah-mudahan Allah tambah nikmat yang telah kita terima. Amin Allahumma amin. Kita masih membahas tentang 10 hal yang harus ditunaikan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita sampai hak ke-7, yaitu hak pemimpin dan rakyatnya. Sehubungan di sini Syekh membawakan hak rakyat sangat ringkas sehingga kita bawakan dari beberapa sumber yang lain. Kita masuk pada materi yang dimaksud adalah pemimpin yang mengatur semua perkara kaum muslimin, baik kepemimpinannya bersifat umum seperti kepala negara atau bersifat khusus seperti kepala dinas tertentu atau pekerjaan tertentu. Ini yang perlu kita pahami terlebih dulu. Jadi ayat-ayat dan hadis di mana disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, itu dimaksudkan yang pertama adalah pemimpin negara, ini yang mengatur semua perkara kaum muslimin. Jadi pemimpin negara. Mana kalau dahulu disebutkan apa tanda suatu ada pemimpin dan siapa yang menjadi pemimpin, maka ditanyakan di masyarakat tersebut, sopo pemimpinmu? Maka orang-orang menjawab fulan, itulah pemimpinnya. Demikian pula bukan hanya kepala negara atau bersifat khusus, termasuk seperti kepala dinas tertentu, ya, bisa gubernur, bupati, camat, lurah, dan juga orang-orang yang mereka mengurusi urusan kaum muslimin, sebagaimana disebutkan di sini, ya. Sehingga orang-orang seperti ini, ya, hendaknya diperlakukan ayat-ayat dan hadis tersebut. Mereka semua memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh rakyatnya. Bukan hanya itu, sebaliknya rakyat juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pemimpinnya. Jadi sama-sama memiliki hak. Termasuk pembahasan ini pembahasan yang sangat penting, dikarenakan tiap-tiap orang ketika dirinya itu belum menjabat, suaranya lantang, keras, ya.
seakan tidak kenal kompromi. Tapi setelah diberi jabatan, setelah menjabat, lupa terhadap ketentuan-ketentuan, janji-janji ataupun yang telah disampaikan. Oleh karena itu penting untuk siapapun yang mereka nanti bisa jadi akan memimpin, ya, kalaupun tidak pada puncak-puncak pimpinan, bisa jadi dia masuk ke dalam pimpinan-pimpinan daerah, sampai juga ya, kepala desa, RT, seperti itu. Kemudian kita awali dengan hak-hak rakyat. Hak-hak rakyat yang merupakan kewajiban pemimpin adalah pemimpin menunaikan amanah yang Allah bebankan dan wajibkan kepada mereka. Sebagaimana nanti dalil-dalilnya kita akan bawakan, yaitu bersikap tulus menghendaki kebaikan terhadap rakyatnya. Jadi mereka betul-betul punya niat yang tulus kepada rakyatnya dengan melakukan segala perkara dengan baik yang menjamin kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Ini harusnya seperti itu seorang pemimpin dalam memimpin. Hal tersebut terwujud dengan cara mengikuti jalan kaum mukminin. Khitab kaum mukminin yang disebutkan dalam Al-Quran adalah para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kuntum di situ khitabnya kepada para sahabat, yaitu jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat kebahagiaan bagi pemimpin, rakyat, dan siapa saja yang di bawah tanggung jawab mereka. Dan inilah perkara yang paling efektif untuk membuat rakyat ridho, senang, puas kepada pemimpinnya. Hubungan terjalin di antara mereka, rakyat akan tunduk terhadap perintah mereka, dan rakyat akan menjaga amanah yang dilimpahkan kepada mereka. Jadi kalau seorang pemimpin memberikan contoh teladan di dalam kebaikan, niscaya rakyatnya pun akan mengikuti. Sebaliknya, kalau pemimpin memberikan contoh yang buruk terhadap rakyatnya, maka rakyatnya pun akan mengikuti. Sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah, maka manusia akan segan kepadanya. Ini diantara faedah keluasan ilmu seseorang. Jadi barang siapa takut kepada Allah, maka dijadikan sesuatu takut kepada dirinya. Tapi barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka sesuatu itu tidak akan takut pada dirinya. Kemudian, dan siapa yang mengejar keridhaan Allah, maka Allah akan menjaga dari gangguan manusia. Ya, meskipun orang-orang ingin membunuh, mengancam, mengintimidasi, dan menjadikan manusia ridho kepadanya, jika kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena hati manusia itu ada di tangan Allah. Dia membolak-balikkan sesuai dengan keridhoannya. Dan
kita bawakan dalil-dalil yang terkait masalah hak rakyat ini. Perlu diketahui, bila seseorang itu mengetahui tentang besarnya hak, di mana hak rakyat ini, maka dia akan merasa berat untuk memimpin. Di antara hak yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, menerima penunjukan yang dilakukan rakyat kepada dirinya. Ya, di antaranya, ya, pemimpin tersebut itu baik, yaitu berdasarkan keinginan rakyat agar dirinya memimpin, baik melalui musyawarah maupun penunjukan. Ya. Oleh karena itu, kalau kita saksikan bagaimana kejadian setelah Rasulullah SAW wafat, maka orang-orang Ansor berkumpul. Ya. Kemudian orang-orang Muhajirin juga berkumpul. Sehingga apa? Yang dikehendaki orang Ansor punya pemimpin, ya, Sa'ad bin Ubadah, sementara dari orang-orang Muhajirin ini mereka berkumpul juga. Sehingga kalau kita saksikan bagaimana proses kejadian Abu Bakar ini menjadi seorang pemimpin, ini Rasulullah tidak pernah menunjuk secara eksplisit, tidak pernah. Namun dengan isyarat-isyarat itu mereka bisa memahami. Terlebih dengan keutamaannya yang sangat besar, seperti isyarat bahwa Abu Bakar ini disuruh menggantikan Rasulullah menjadi imam. Muru Abu Bakrin fal yusolli binnas. Perintahkan Abu Bakar agar mengimami manusia. Ini anaknya Aisyah ini berkata, Abu Bakar itu gampang nangis, tapi Rasulullah bersikukuh untuk tetap Abu Bakar. Sehingga para sahabat memahami sebagai tanda keutamaan Abu Bakar, karena sholat adalah urusan agama yang paling agung. Sehingga ketika Rasulullah wafat, terjadi pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Kaum Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Abu Bakar menjelaskan bahwa berdasarkan hadis Rasulullah, pemimpin itu dari Quraisy. Bahkan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, bukankah engkau juga mendengar sendiri dari Rasulullah? Kalau engkau mau, kata Abu Bakar, aku akan pilih salah satu di antara dua orang, antara Umar atau ya Ibnu Jarrah. Maka akhirnya Umar pun mau. Sehingga apa? Sehingga Umar mengangkat Abu Bakar. Kemudian disusul para sahabat. Ya. Ini kalau kita lihat Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, maka kita akan dapatkan akhirnya saat ini mengakui kebenaran dan menerima. Ya. Kemudian ini cara yang pertama, ya, dengan korinah-korinah tersebut. Ya. Masa Abu Bakar ini cuma 2 tahun 3 bulan 9 hari, sebagai disebutkan ya, di dalam Al-Bidayah. Kemudian masa Umar, Abu Bakar ini langsung menulis wasiat. Ya. Setelah aku meninggal nanti, maka yang dijadikan pemimpin agar Umar. Dibacakan di kaum muslimin, mereka menerima. Sehingga Umar ini memimpin berlangsung selama 10 tahun 6 bulan 3 hari. Kemudian meninggal setelah dibunuh sinten? Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi.
Kemudian Utsman bin Affan. Bagaimana ini caranya? Ya. Jadi Umar ini menentukan 6 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian 3 orang yang belakang ini, Thalhah, Zubair, Sa'ad ini menyerahkan, ya, masing-masing kepada satu orang. Berarti ini 2 orang kan? Utsman mendapat 1 dukungan, kemudian Ali 1 dukungan, kemudian Abdurrahman bin Auf 1 dukungan. Sehingga apa? Sehingga 3 hari ini belum selesai. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu disebutkan al-bidawanya itu berkeliling di kota Madinah itu, menanyai dari masing-masing sahabat itu. Kemudian didapatkan ternyata suara Utsman itu lebih banyak atau lebih kuat, sehingga akhirnya Utsman ini dibaiat. 12 tahun beliau memimpin, kurang 12 hari, dan akhirnya pun dibunuh oleh pemberontak. Kemudian masa Ali bin Abi Thalib, sehingga setelah Utsman wafat ini belum dikubur, bingunglah terus yang memimpin siapa? Mereka mendatangi Ali. Ali ini sebenarnya sudah menghindar, tapi akhirnya tetap dibaiat. Sehingga apa? Sehingga Ali bin Abi Thalib ini beliau memimpin selama 4 tahun 9 bulan. Dan akhirnya dibunuh oleh sinten? Tokoh waris Abdurrahman bin Uljam. Ini tokoh waris. Kita masuk ke tadi. Jadi kalau kita itu menyaksikan orang-orang baik, kalau kita memang nggak bisa yang atas, setidaknya kalau kita memang memungkinkan ranah masyarakat kita gunakan cara apa yang disebutkan atau didapatkan dari khalifah tersebut. Ima penunjukan, ima musyawarah, itu seperti itu. Karena orang yang haus kekuasaan itu tidak diperkenankan memimpin sebenarnya, tidak boleh, kecuali 2 orang nabi, yaitu Nabi Yusuf dan juga Nabi Sulaiman, di mana disebutkan dalam surat Yusuf 12 ayat 55, ij'alni ala khazainil ardh, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Begitu pula Nabi Sulaiman, wahabli mulkan, dan anugerahkan kepadaku kerajaan. Mereka manusia pilihan yang dipilih Allah. Allah akan membimbing mereka. Sedangkan orang umum itu tidak boleh. Bahkan kalau ada orang yang meminta jabatan, justru itu agar tidak diberi. Sebagaimana disebutkan dari Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'al imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Di mana Rasulullah menyebutkan, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu sepenuhnya akan diserahkan kepadamu tanpa pertolongan Allah. Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan jabatan tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, beliau dengan 2 orang
sahabatnya, saya masuk menemui Nabi SAW bersama dengan 2 orang dari kaumku, kaum Abu Musa ini. Lalu salah seorang dari keduanya berkata, umirna ya Rasulullah, wa qala al-akhar mislahu. Ya Rasulullah, berilah aku jabatan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, faqal inna la nuwalli hadha man sa'alahu wala man kharasa alaih. Sesungguhnya kami tidak akan mengangkat sebagai pejabat orang yang memintanya, dan tidak juga orang yang tamak terhadap jabatan itu. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan, siapa yang mencari kekuasaan dengan begitu tamaknya, maka ia tidak ditolong oleh Allah. Ini kalau kita lihat pada zaman kita ini, pripun Pak? Terbalik gitu. Jadi apapun untuk mendapatkan jabatan itu pokoknya hijau. Pokoknya tidak apa-apa. Ini sangat memprihatinkan. Pernah ini satu kisah nih. Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan bawahannya. Ketika itu beliau mengundang walinya di Irak yang bernama Adi bin Artah, yang ketika itu berada di Damaskus. Beliau berkata, wahai Adi, pergilah kepada Iyas bin Muawiyah Al-Muzani dan juga Qasim bin Rabi'ah. Ajaklah keduanya membicarakan perihal pengadilan di Basrah. Lalu pilihlah salah satu dari keduanya untuk menjadi qadhi. Dia pun mendengar sami'na wa ata'na. Adi bin Artah pun mempertemukan antara Ilyas dan juga Al-Qasim. Lalu berkata, Amirul Mukminin, semoga Allah memanjangkan umurnya, memintaku untuk mengangkat salah satu dari kalian sebagai qadhi. Bagaimana pendapat kalian? Masing-masing rekannya ini mengatakan ini lebih utama ketimbang saya. Demikian pula, enggak, kamu lebih utama. Adi yang diutus Umar bin Abdul Aziz ini kemudian berkata, kalian tidak boleh keluar sebelum kalian memutuskannya. Kemudian Iyas ini berkata, wahai Amir, Anda bisa menanyakan tentang diriku dan Qasim kepada 2 fuqaha Irak ternama, yaitu Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin, ulama-ulama besar. Karena keduanya lah yang paling mampu membedakan antara kami berdua. Ini perkataan Iyas. Iyas mengatakan hal itu karena Al-Qasim ini muridnya Hasan Al-Basri dan juga Ibnu Sirin, pasti gurunya akan mendukung kan begitu. Tapi apa kata Al-Qasim ketika dia menyadari bahwa Iyas ini akan memojokkan? Sebab kalau pemimpin Irak itu bermusyawarah dengan kedua ulama itu, tentulah mereka akan memilih dia, bukan Iyas. Maka dia segera menoleh kepada Adi, wahai Amir, jangan Anda menanyakan perihalku kepada siapapun, jangan. Demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, Iyas ini lebih utama daripada saya. Dia lebih mengerti tentang agama daripada aku dan lebih mampu untuk menjadi hakim. Bila aku berbohong, berarti orang yang bersumpah itu berbohong, tidak pantas untuk dijadikan qadhi. Bila aku jujur, Anda tidak boleh mengutamakan orang yang lebih rendah, sedang di sini ada yang lebih utama. Masih berdebat. Iyas ini tidak mau kalah. Dia bersumpah, setelah bersumpah dia istighfar sudah. Karena seorang qadhi itu kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka, ibaratnya seperti itu. Kalau dia menghindar sudah itu bertobat, selesai. Maka Adi pun berkata, tidak ada orang yang berpandangan seperti itu kecuali engkau Iyas. Maka akhirnya
Iyas pun diangkat menjadi qadhi. Ini sekilas gambaran bagaimana mereka pendahulu kita itu tidak haus terhadap jabatan, tidak sampai menyogok apalagi. Ya. Oleh karena itu ini betul-betul zaman kita ini sudah parah, sehingga mereka rela mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kita masuk pada poin yang kedua. Kisah tersebut bisa dilihat di dalam buku Mereka Adalah Para Tabi'in yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rafat Basyah. Yang kedua, hak rakyat yang harusnya dipenuhi oleh pemimpin, ya, hendaknya bersikap tulus terhadap rakyatnya dengan bersandar kitabullah dan sunnah rasulnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di atas. Hendaknya bertakwa kepada Allah, mencintai rakyatnya dan menghendaki kebaikan kepada rakyatnya, mempermudah urusannya, ya. Tidak sebagaimana yang banyak terjadi. Nek iso ruwet tok digampang iki ngopo. Ini sungguh memprihatinkan, ya. Meringankan beban mereka, membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan. Kalau kita mengaca kepada Khalifah Abu Bakar, membantu orang yang miskin tanpa diketahui orang. Begitu pula Umar, di malam hari dia berkeliling di desa-desa, tidak perlu untuk di kamera, gitu, karena memang belum ada kamera. Ya memang seperti itu, memang ketawa tuh. Sehingga pada satu malam dia pernah mendapatkan seorang wanita dengan anak-anak itu menangis. Apa yang kamu lakukan terhadap anakmu? Aku merebuskan batu untuknya. Kenapa kau lakukan ini? Karena untuk menghiburnya, agar nanti dia tertidur. Coba bayangkan. Ini saking tidak ada apa-apa lagi. Sementara anak itu menunggu sampai kelaparan, menangis. Akhirnya pulang membawakan makanan untuk janda tersebut. Ini luar biasa. Pemimpin-pemimpin pendahulu kita ini. Jadi meringankan kesulitan mereka, mengembalikan hak orang yang dirampas haknya. Jadi bisa jadi orang itu lemah, tapi di hadapan pemimpin dia bisa menjadi kuat. Demikian pula orang yang kuat sekalipun punya geng-geng, tapi dia bisa lemah di hadapan seorang pemimpin. Harusnya seperti itu. Ya. Mencegah korupsi, harusnya dicegah korupsi. Suap menyuap harusnya dicegah. Dan itu kalaupun kita tidak bisa memulai dari atas, maka kita awali dari diri kita, anak-anak kita, kerabat kita, ya. Dan berbagai pelanggaran terhadap harta rakyat. Karena pemimpin yang bertakwa dan berbuat baik demikian ini akan dicintai Allah dan juga rakyatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala secara umum berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan surat An-Nahl 16 ayat 128. Rasulullah juga menyebutkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini sifatnya umum, nggih. Sing dodol ya sing bener, aja dicampuri ngapusi. Sing dadi tukang ya sing bener, dadi kuli ya sing bener, dadi karyawan ya sing bener. Begitu pula jadi napa?
Siapapun menempati posisi itu, maka secara umum hendaknya dilakukan sebaik mungkin. Ya. Karena baru-baru ini kabar itu saya kira di sini juga mendengar. Jadi pegawai sekian tahun nggak pernah hadir, tetapi gaji terus mengalir, gitu. Waliyadzubillah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah itu la yudlamu syai'a, tidak akan berbuat zalim sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya dua, ima adil, ima lebih utama. Nih. Karena adil satu dibalas satu lebih utama, satu dilipatkan sekian. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kedzaliman itu diharamkan di antara kamu, maka janganlah kamu saling mendolimi, termasuk seorang pemimpin kepada rakyatnya. Begitu pula tidak boleh makan di antara harta-harta rakyatnya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sebagian kalian itu memakan harta sebagian lain di antara kalian dengan cara yang batil. Dan surat Al-Baqarah 188. Begitu pula hendaknya dihentikan berbagai macam suap. Inilah penyakit pada zaman kita ini, sehingga negeri yang makmur ini bisa menjadi sengsara karena banyaknya korupsi, suap menyuap dan lain sebagainya. Padahal Allah jelas menyebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud, Sahih Syalbani dalam Sahihul Jami'. Ini seakan-akan menjadi budaya. Seakan-akan menjadi budaya. Ini mengerikan. Kemudian yang ketiga, hendaknya bersikap adil terhadap rakyatnya. Adil ini lawan dari zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pemimpin yang adil merupakan dambaan rakyatnya. Demikian pula keadilan pemimpin akan menjadi ketenangan, ketentraman, kedamaian, jauh dari kegaduhan. Kalau adil ini ditegakkan. Oleh karena itu Allah sebutkan wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Dalam surat Al-Hujurat 9 ayat 9. Allah juga menyebutkan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl 16 ayat 90. Bahkan sekalipun kepada orang-orang yang mungkin menjadi rival, saingan, itu kita tetap diminta untuk adil. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina Allah syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Ini kan sering sekali. Tadi iki tutu golongane, iki tutu kelompoke, iki tutu partene. Wis diles-iles. Bukan kita mendukung partai dan sebagainya, tidak. Tetapi kalau kita saksikan
Bukan hanya masalah-masalah seperti itu. Ya. Maka ini terlarang. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik kalian itu telah berlaku curang, kalian itu telah berlaku kejam, kalian berlaku sadis, semua ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mendiamkan bukan berarti Allah itu tidak tahu. Kemudian pemimpin harus menegakkan keadilan. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah memimpin, itu memulai keadilan itu dari pemimpinnya, dari beliau sendiri. Ada seorang wanita bangsa Quraisy ini mencuri. Kemudian mereka meminta, mencari-cari siapa ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Maka dilihat ini Usamah, ini orang yang sangat dicintai Rasulullah. Kemudian mereka menyuruh Usamah ini agar memintakan keringanan kepada Rasulullah agar tidak dipotong tangan tersebut. Fakallamahu Usamah pun mulai membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah ini dengan nada yang tinggi, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau ingin membebaskan seseorang yang terkena hukum di antara hukum-hukum Allah? Tsumma qama fatah toba. Kemudian Rasul pun berdiri, kemudian ini berkhutbah. Jadi sekalian didengarkan orang banyak. Faqala ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza syarqa fihim asyarifu tarakuhu. Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri atau pelanggaran, mereka membiarkan, tidak dihukum. Akan tetapi wa idza saraqa fihim dhaifu aqamu alaihil had. Tapi kalau orang yang lemah yang mencuri, mereka baru menegakkan hadnya. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin syaraqat laqattu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, sungguh aku akan motong tangannya. Ini kalau seperti ini kira-kira ada keraguan tidak ya? Tidak ada. Yakin. Karena Rasulullah itu berbicara bukan hanya sumbar itu tidak. Betul-betul membuktikan selaras antara ucapan dengan perbuatannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi mengawali dari dirinya, mencontohkan bahwa hukum ini adil, termasuk seandainya yang mencuri anakku, aku akan hukum seperti itu. Bukan kok dilapori sapa bulan wonge melok partai apa, partainya dhewe, saya pikir saya boleh solusine. Tidak seperti itu. Jadi betul-betul ditegakkan. Rasulullah dalam hadis lain, wa ribal jahiliyah maudhu'un wa awwalu riba adhahu riba Abbas bin Abdul Muthalib fa innahu maudhu'un kullu. Jadi Rasulullah ini menyebutkan riba jahiliyah telah dihapus, dan riba yang pertama kali aku hapus adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Maka riba jahiliyah sekarang seluruhnya dihapus. Ini riwayat Abu Dawud bin Syai'bani. Jadi betul-betul terang jelas, adil. Gitu kok kalau kita mencontohkan kepada anak kita, istri kita. Jangan cuma kita mengharap kebaikan mereka, kebaikan anak kita, sementara
kita nggak bisa berbuat adil kepada mereka. Contohnya bagaimana? Seseorang mengatakan ini itu sementara dirinya melanggar. Ini jelas menjadikan mereka itu tidak taat, menjadikan mereka itu membantah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan yang kita nukil dari Maktabah Sakinah. Demikianlah hukum, demikianlah penguasa. Mereka pertama kali menerapkan aturan pada kerabatnya sendiri. Berbeda dengan penguasa pada hari ini, kata beliau. Ketika kerabat para penguasa tersebut memiliki kekebalan hukum sehingga dapat berbuat semaunya sendiri. Akan tetapi pada masa Rasulullah SAW, riba yang dihapuskan pertama kali adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau sendiri. Maka riba Abbas dihapus seluruhnya. Ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu mencontohkan betul-betul. Saya ambilkan dari Majmu' Fatawa, di mana Ibnu Taimiyah ini berkata, Innallaha yuqimu daulah al-adilah wa in kanat kafirah wa la yuqimu dhalimata wa in kanat muslimah. Sesungguhnya Allah itu akan menegakkan negara yang adil walaupun dia kafir. Jadi kalaupun negaranya adil, ya ini dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, walaupun nanti kalau diusut larinya ke istidrak, tetapi inilah di dunia. Jadi Allah akan menegakkan negara yang adil walaupun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun itu muslim. Yang disebutkan di dalam Majmu' Fatawa. Jadi kalau umpamanya ada negara kafir tapi betul-betul dia itu menjaga keadilannya, mengembalikan hak-haknya umpamanya, maka bisa tegak ini, bisa kuat. Tapi meskipun negara statusnya jana Islam, tapi isinya koruptor, berita-berita korupsi, maka seperti itu ya sulit untuk tegak. Bangkit ekonominya sulit. Oleh karena itu apabila pemimpin tidak bisa berbuat adil, akan terjadi banyak keresahan, ketidakpuasan, timpang tindih, tajam ke bawah, tumpul ke atas, terjadi kekacauan dan tidak ada lagi ketenangan. Ini. Kemudian yang keempat, hendaknya bersikap amanah. Jadi siapapun yang jadi pemimpin itu hendaknya bersikap amanah. Kita nggak tahu nanti kalau yang ada di sini, 5 tahun, 10 tahun nanti ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, kita nggak tahu juga kan. Nanti ingat-ingat pesan kita ini. Jabatan adalah amanah dan tidak lama akan dilepaskan. Tinggallah pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Hadis disebutkan dalam surat An-Nisa 4 ayat 58. Rasulullah menyebutkan, ma bin abdin istar'ahullah ra'iyan ra'iyatan falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang hamba ini diberi amanah rakyat oleh Allah, lalu ia tidak memeliharanya dengan baik,
melainkan hamba itu tidak akan mencium baunya surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebenarnya ancaman itu sudah keras sekali kepada pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak amanah. Ya. Ini ancaman. Kemudian yang kelima, ini terakhir ya. Jadi rakyat berhak untuk mendapatkan keamanan. Jadi rakyat ini berhak mendapatkan stabilitas keamanan negara. Pemimpin harus menumpas siapapun yang membuat gaduh, mengancam keamanan negara, baik dari internal ataupun eksternal. Pemberontakan, termasuk juga perusakan akidah pada masyarakat. Ini sebenarnya tugas pemerintah. Tumpas, tangkap, hentikan, dipenjara orang yang penyebar akidah yang rusak. Begitu moral, kegaduhan, kekacauan. Jadi kalau ini nggak ditegakkan, ya terjadi seperti kesaksikan. Banyak sekali geng-geng motor, preman-preman dan lain sebagainya. Ya, ini hendaknya ditegakkan keamanan ini. Wa'idu lahum mastata'tu min quwwah. Allah perintahkan dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ini sebutkan dalam surat Al-Anfal 8 ayat 60. Begitu pula kalau kita melihat perampokan dengan melakukan pembunuhan dan perampasan harta, ini hendaknya dihukum salib. Ada hukumannya. Jadi dia merampok disertai pembunuhan, perampasan haknya, yang disalib, dipajang dia. Dibunuh pelan-pelan. Kemudian perampokan dan pembunuhan saja hukumannya dibunuh. Perampokan dengan merampas harta saja potong tangan. Jadi ukurannya kalau potong tangan ini 1/4 dinar. Satu dinar tinggal berapa nanti? Kemudian perampok yang menakut-nakuti orang ini dibuang dari negerinya. Ini bisa dilihat dalam Manhajus Shalihin. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yahul ya'ti bima ghaw yaumil qiyamah." Barang siapa berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khianati itu. Surat Al-Imran 3 ayat 161. Rasulullah menyebutkan, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'un bima kasabat nakala minallah wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ada ukurannya, tidak telur tolong nongol colong itu terus diketok, itu enggak. Sudah ada ukurannya. Oleh itu Rasul menyebutkan yaqta'u sariqu fi rubu'i dinarin fasaida. Tangan dipotong karena mencuri 1/4 dinar atau lebih ke atas. Ini dipotong, potong batas ini, potong sakmene boten. Segini pergelangan. Kemudian jamaahullah, orang-orang yang memimpin negara ini ataupun masyarakat yang mereka dipimpin dengan keadilan itu akan tentram, tenang, damai, aman. Betul. Ya, kita nggak jauh-jauh lah. Ya, negeri Saudi. Jauh apa badan? Jauh. Itu bagaimana tempat-tempat atau barang-barang berharga itu, mobil tanpa dikunci dan sebagainya, itu aman di sana karena tegaknya syariat itu. Oleh karena itu
kita berdoa, kita mengharap semoga Allah mudahkan untuk mewujudkan keadilan seorang pemimpin yang betul-betul bisa menunaikan hak rakyatnya. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berdoa semoga di antara yang hadir ini kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa amanah, adil. Amin. Oke, ini yang kita sampaikan. Dan pertanyaan boten? Oke, monggo. Oke.